Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bek Febriana dengan PT asal yaitu Universitas Mataram. Di sini kita ada kegiatan modul Nusantara lagi yaitu Refleksi 2, membahas terkait pemahaman setelah mengunjungi 4 tempat agama. Yohanes, wahai sekalian manusia. Kemudian Allah bilang, Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya kami telah menjadikan kalian min dzakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Ya, jadi orang bisa berkembang biak kalau ada laki-laki ada perempuan. Itu menunjukkan bahwa LGBT tidak laku ya. Jadi ayat ini menerangkan Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Ya, kita sepakat dari agama manapun sepakat asal penciptaan manusia dari manusia pertama Nabi Adam dan Siti Hawa, meskipun mungkin perspektifnya berbeda dari berbagai sesuai dengan agama masing-masing. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah seperti yang tadi telah disampaikan oleh Pak Ustadz, bahwa Pak Ustadz sendiri memiliki teman dalam organisasi beliau, yaitu Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, di mana teman Pak Ustadz sendiri itu adalah seorang muslim dan istrinya itu adalah seorang non muslim, yang dimana mereka beribadah secara terpisah dan melaksanakan ibadah-ibadahnya dalam aturan agama masing-masing. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ialah apabila pasangan suami istri tersebut melakukan mohon maaf hubungan suami istri dalam sudut pandang Islam, apakah itu termasuk dosa ataukah masih diperbolehkan atau mubah? Nah, seperti yang kita tahu bersama bahwa dalam Islam zina juga cukup sangat diharamkan dan juga banyak ganjaran-ganjaran bagi pelaku zina, Pak. Ya, itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang suaminya muslim, istrinya non-Islam, gimana? Ini lebih jauh tentang hukum Islam ini, tentang masalah hukum-hukum terkait dengan hukum Islam. Jadi saya ingin ceritakan dulu latar belakangnya. Jadi pada awalnya teman-teman kita rata-rata satu keyakinan ya, satu keyakinan. Di tengah perjalanan, di antara mereka ada yang dapat petunjuk sehingga masuk Islam. Ya, kan nggak mungkin, mereka juga tidak mungkin serta-merta harus cerai gitu begitu satu masuk Islam ya. Ya. Jadi bukan dari awal dia beda agama, bukan. Ya. Tapi dalam perjalanan ada di antara mereka yang mendapatkan hidayah. Nah, di dalam hukum positif di Indonesia sendiri nikah beda agama itu sudah diatur sebenarnya. Ya. Kalau tidak salah ya, wallahualam nanti diperiksa ya. Tidak boleh ada nikah beda agama ya. Ketika ada terjadi seperti itu, ya meskipun secara undang-undang mungkin diakui, tapi kalau dia beda agama, ya maaf kalau sudah masuk dalam hubungan tadi, maka itu masuk dalam kategori ya perzinahan. Ya, artinya secara mungkin boleh jadi secara hukum positif ada hukum nikahnya, tapi dari sisi hukum agama dia hukumnya berdosa dia. Ya, karena itulah aturan-aturan setiap agama ada. Ya, termasuk dalam hal pernikahan. Ya. Jadi ada teman-teman saya itu ya, wallahu a'lam ya, dikembalikan kepada Allah karena mereka itu tadi awalnya satu keyakinan tapi kemudian dapat hidayah. Ya, akhirnya satunya muslim, satunya non muslim. Tapi apa yang saya ingin sampaikan bahwasanya ya terlepas dari dosa atau tidaknya, disinilah kita melihat bagaimana mereka saling menghargai meskipun beda keyakinannya. Mereka saling menghargai, saling menghormati. Satunya ke gereja, satunya ke masjid. Nah, itu. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi rawat toleransi, hargai perbedaan antara satu dengan yang lain. Kita berada dalam sebuah bingkai negara besar namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Silahkan berpegang teguh kepada agama masing-masing. Islam jadilah Islam yang baik, Kristen jadilah Kristen yang baik, Hindu jadilah Hindu yang baik, Buddha jadilah Buddha yang baik. Iya, karena dengan itulah kita insya Allah akan merawat toleransi antar umat beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.